Cerita pilu sang ayah melihat Vina hembuskan napas terakhir. Vina, Sebelum 7 Hari merupakan film yang diangkat dari kisah nyata. Film tersebut diambil dari kejadian tragis yang dialami seorang gadis asal Cirebon bernama Vina. Vina bersama kekasihnya, Rizky atau Eki, dibunuh secara sadis oleh kawanan geng motor pada tahun 2016 silam. Bahkan, Vina yang saat itu masih berusia 16 tahun juga sempat diperkosa secara bergilir oleh para pelaku. 8 tahun berlalu, kisah tragis yang dialami Vina masih menyisakan duka bagi keluarga. Wasnadi nampak tak kuasa kala mengingat peristiwa yang dialami oleh putrinya. Pria 55 tahun itu merupakan ayah dari Vina. Bahkan, Wasnadi masih ingat betul kala melihat langsung bagaimana detik-detik Vina menghembuskan napas terakhirnya. Saat itu, Wasnadi melihat putrinya saat berada di rumah sakit. Awalnya, Wasnadi sendiri mendapat kabar mengenai Vina dari saudaranya. Wasnadi mendapat informasi tersebut sekitar pukul 1 malam. Waktu itu saya dapat informasi jam 1 malam. Ada saudara yang ngasih kabar. Posisi Vina waktu itu sudah di rumah sakit, kata Wasnadi saat berbincang dengan Detik Jabar di kota Cirebon, Rabu, 15 Mei 2024. Mendapat informasi itu, Wasnadi pun langsung bergegas mendatangi rumah sakit untuk melihat langsung kondisi putrinya. Setibanya di rumah sakit, Wasnadi mendapati Vina masih bernyawa dengan kondisi penuh luka di sekujur tubuhnya. 1 menit kemudian, Wasnadi pun melihat putri kesayangannya menghembuskan napas terakhir. Vina meninggal di pelukan sang ayah dengan kondisi penuh luka. Kondisinya sudah parah. Waktu saya lihat kondisi masih bernapas, mungkin sekitar 1 menit. Habis itu udah nggak ngasih respons. Saya panggil-panggil udah nggak ngasih respon, kata Wasnadi. Waktu itu dia saya peluk. Waktu itu saya sendiri juga hampir pingsan, karena memang nggak kuat. Sedih, ucap Wasnadi saat mengenang putri kesayangannya itu. Saat ini, Wasnadi pun berharap agar para pelaku yang melakukan aksi pembunuhan terhadap putrinya dapat segera ditangkap dan diadili. Sebab, hingga kini masih ada 3 pelaku yang masih buron. Kisah tragis yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki, terjadi pada 27 Agustus 2016, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jasad keduanya ditemukan tergeletak di flyover atau jalan layang di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelum dipastikan jika kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya adalah kasus pembunuhan, awalnya polisi menduga sejoli itu merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Namun, beberapa waktu kemudian polisi mengungkap jika apa yang alami Vina dan Eki adalah kasus pembunuhan. Polisi menemukan luka mencurigakan pada tubuh korban. Selain itu, polisi juga mendapat laporan dari teman korban tentang peristiwa yang dialami Vina dan Rizky sebelum keduanya ditemukan meninggal dunia. Berangkat dari hal tersebut, polisi pun menyatakan jika keduanya merupakan korban pembunuhan. Polisi kemudian berhasil meringkus para pelaku yang terlibat dalam kejadian itu. Para pelaku merancang agar aksi kejahatannya tidak diketahui polisi. Oleh para pelaku, kedua korban dibaringkan di atas aspal agar seolah-olah mereka adalah korban kecelakaan lalu lintas. Namun, akal bulus para pelaku untuk menutupi jejak kejahatannya akhirnya terbongkar. Ada 11 orang yang diduga terlibat dalam kejadian ini. Dari 11 orang itu, 8 orang diantaranya telah ditangkap dan diadili. Sementara 3 pelaku lainnya hingga kini masih buron. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan menegaskan kasus tersebut masih didalami kepolisian. Surawan juga memastikan pengejaran ketiga DPO ini masih terus dilakukan. Pihaknya menjamin akan melakukan segala upaya agar seluruh pelaku pembunuhan yang masih buron dapat cepat tertangkap. Masih kita lakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap ketiga pelaku. Secepatnya kita upayakan penangkapan, katanya. Apa yang bisa Anda pelajari dari video ini? 1. Mengapa kasus pembunuhan Vina kembali membetot perhatian publik? 2. Bagaimana pembunuhan Vina yang digambarkan dalam film Vina sebelum 7 hari berdampak pada upaya penuntasan kasus ini? 3.
Mengapa 3 pembunuh Vina belum dapat ditemukan? 4. Bagaimana harapan keluarga dan publik terhadap penuntasan kasus Vina? 5. Mengapa polisi sulit menangkap pelaku yang buron dalam kasus pembunuhan Vina? 6. Bagaimana sebuah film dapat membuat publik kembali bersuara, menuntut penyelesaian kasus pembunuhan Vina yang terjadi 8 tahun lalu? Update artikel tentang kasus pembunuhan Vina per pukul 21.05. Mengapa kasus pembunuhan Vina kembali membetot perhatian publik? Vina adalah pelajar berusia 16 tahun asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ia dibunuh dan diperkosa pada 27 Agustus 2016 di sebuah jembatan layang di Kecamatan Talun, Cirebon. Ia dibunuh bersama dengan kekasihnya, Muhammad Rizky, 16. Pembunuhan keduanya dilatar belakangi oleh perselisihan antar geng motor. Kasus Vina kembali membetot perhatian publik setelah kisahnya diangkat dalam film Vina, Sebelum 7 Hari. Film itu ditonton lebih dari 2 juta orang sejak pertama kali ditayangkan di bioskop, 8 Mei 2024. Pembicaraan mengenai Vina dan kasusnya pun viral di media sosial dan media massa. Orang kembali mencari tahu tindak lanjut kasus pembunuhan tersebut. Bagaimana pembunuhan Vina yang digambarkan dalam film Vina, Sebelum 7 Hari berdampak pada kasus ini? Sekalipun tidak semua peristiwa dalam film itu menggambarkan kejadian sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina, film itu menyadarkan publik bahwa masih ada yang belum tuntas dalam kasus itu. Pembunuh Vina berjumlah 11 orang, tetapi ada 3 orang yang belum ditangkap polisi. Keberadaan ketiga orang itu pun masih belum diketahui. Polisi mengatakan, identitas ketiga orang itu telah disebar dan mereka terus diburu. Dari 8 orang yang ditangkap, 7 diantaranya dihukum seumur hidup. 1 pelaku lain dihukum 8 tahun, karena saat kejadian masih berusia di bawah umur. Mengapa 3 pembunuh Vina belum dapat ditemukan? Polisi masih terus memburu 3 pelaku pembunuhan Vina dan Rizky. Mereka adalah Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30. Ciri-ciri ketiganya juga telah disebar. Tinggi badan Andi sekitar 165 cm. Badannya kecil, rambut lurus, dan kulit hitam. Dani setinggi 170 cm, ukuran badannya sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Adapun Pegi bertinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan berkulit hitam. Namun, sampai saat ini ketiga orang itu belum ditemukan. Tempat tinggal terakhir mereka di Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ketiga buron berjenis kelamin pria itu, kini diperkirakan berusia 28-31 tahun. Namun, tidak ada foto dalam informasi itu. Ada dugaan salah satu dari 3 pembunuh Vina yang masih buron itu adalah kerabat anggota polisi. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Jules Abbas membantah hal itu. Salah seorang korban, yakni Muhammad Rizky, justru merupakan anak anggota polisi. Ia pun mengungkapkan, ada pertikaian antara anggota geng motor, yakni korban Muhammad Rizky dan para pelaku. 2 kelompok geng motor ini berinisial X dan M. Bagaimana harapan keluarga dan publik terhadap penuntasan kasus Vina? Sampai saat ini keluarga masih menunggu penuntasan kasus kematian Vina. Keluarga berharap polisi dapat segera menangkap 3 pelaku lain yang masih buron. Keluarga meminta polisi tidak kembali memperhatikan kasus Vina hanya karena viralnya film Vina, Sebelum 7 Hari. Kasus ini, bagaimanapun, harus dituntaskan kendati film itu tidak lagi ditayangkan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Jawa Barat Siska Gervianti juga berharap pihak berwajib mengungkap pelaku dan menegakkan keadilan. Kasus pembunuhan yang belum terungkap menjadi situasi yang memilukan dan membingungkan bagi semua pihak terkait. Mengapa polisi kesulitan menangkap pelaku yang buron dalam kasus pembunuhan Vina? 8 sejak kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina, polisi masih belum berhasil menangkap 3 pelaku yang masih buron. Para pelaku yang belum tertangkap adalah Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30.
Ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi mengaku kesulitan menangkap mereka karena identitas dan alamat lengkap ketiga pelaku tersebut tak diketahui. Satu-satunya jalan mengendus jejak tiga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina yang masih buron adalah dengan menggali keterangan dari para pelaku lain yang kini mendekam di penjara. Kami sama sekali tidak memiliki identitas lengkap maupun alamat rumah tiga pelaku yang buron. Salah satu caranya untuk menemukan mereka ialah dengan memeriksa 7 terpidana yang kini di penjara, ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Surawan saat dihubungi, Kamis, 16 Mei 2024. Keluarga Vina pun heran dengan belum terungkapnya identitas pasti ketiga pelaku. Apalagi polisi mengaku belum mengantoni identitas para pelaku yang masuk DPO secara detail. Keluarga Vina mempertanyakan foto-foto para pelaku yang masih buron tidak dipajang di DPO polisi. Saya aja heran. Kok bisa identitas pelaku belum jelas? Sudah 8 tahun, kasus Vina masih seperti dulu, belum ada kejelasan sama sekali, ucap Marliana, 33, kakak Vina, Kamis, 16 Mei 2024. Bagaimana film Vina membuat publik kembali menuntut polisi menyelesaikan kasus pembunuhan yang terjadi 8 tahun lalu? Setelah 8 tahun, kasus pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky masih belum tuntas. 3 orang pelaku masih buron dan polisi belum berhasil menangkap mereka. Film Vina, sebelum 7 hari seperti menjadi pengingat bagi publik bahwa kekejian yang dialami Vina belum sepenuhnya berakhir karena pelakunya masih ada yang berkeliaran. Vina tak hanya dibunuh, para pelaku sempat memperkosa Vina. Sutradara Vina, sebelum 7 hari, Anggi Umbara, mengakui, meski merupakan sebuah produk hiburan, film yang dibuatnya tetap punya banyak dimensi. Menurut Anggi, ada pesan dan pelajaran yang diambil dari film tersebut. Film juga bisa menjadi produk berisi pesan dan pelajaran, propaganda, dan resistance. Jadi, banyak substansi dalam film yang lebih penting daripada mencari keuntungan. Apalagi, kami tidak tahu film ini akan meledak, ujarnya. Anggi melanjutkan, karena itu dia lebih memilih realistis dengan melihat manfaat yang lebih besar dari kehadiran film ini. Manfaat tersebut ialah tentang bagaimana film ini bisa berdampak positif terhadap penyelidikan kasus Vina yang mandek selama bertahun-tahun. Jadi, jangan kerdil melihat hal ini. Orang-orang yang gak suka melihat orang lain mendapat keuntungan justru perlu dipertanyakan tentang kata hati dan pikiran mereka, tutur Anggi. Ini 3 lokasi yang jadi saksi bisu pembunuhan Vina Cirebon. Keluarga berharap kasus pembunuhan Vina dapat terungkap seluruhnya secara utuh. Vina dan Muhammad Rizky atau Eki merupakan 2 remaja berusia 16 tahun yang menjadi korban kebrutalan geng motor di Cirebon pada 2016 silam. Mereka meninggal dunia secara tragis dan hingga kini kasusnya belum sepenuhnya terselesaikan karena ada 3 pelaku yang masih buron. Kasus yang terjadi 8 tahun lalu itu kini viral kembali setelah kisah mereka diangkat ke layar lebar. Film bergenre horor dengan judul Vina, sebelum 7 hari itu kini sedang tayang di bioskop-bioskop di Indonesia. Hingga hari ke-7 pasca rilis, film itu telah ditonton 3 juta orang. Peristiwa tragis yang menimpa Vina dan pacarnya Eki pada 27 Agustus 2016 itu terjadi di 3 lokasi di Cirebon. Ketiga lokasi yang menjadi saksi bisu kebrutalan geng motor itu letaknya saling berdekatan. Ketiga lokasi itu adalah Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Kota Cirebon, Jembatan Talun Kabupaten Cirebon, dan lahan kosong Gang Bakti 1 yang berada di seberang SMPN 11 Kota Cirebon. Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11, menjadi lokasi tempat para pelaku melakukan pelemparan batu terhadap sepeda motor yang dikendarai Vina dan Eki serta teman-teman mereka. Sementara itu, Jembatan Talun menjadi lokasi Vina dan Eki dipukul hingga terjatuh oleh para pelaku. Lokasi itu juga menjadi tempat kedua korban dibuang oleh para pelaku yang merekayasa seolah-olah keduanya merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Sedangkan lahan kosong Gang Bakti 1 tepat di seberang SMPN 11 merupakan lokasi para pelaku menganiaya Vina dan Eki secara keji. Tak hanya itu, para pelaku juga melakukan pemerkosaan terhadap Vina. Dari 11 pelaku,
8 diantaranya telah ditangkap dan mendekam di penjara. Mereka adalah Jaya, 23, Supriyanto, 19, Eka Sandi, 23, Hadi Saputra, 23, Eko Ramadhani, 27, Sudirman, Saka, dan Rivaldi Wardana. Mereka ditangkap pada 31 Agustus 2016. Dari 8 orang pelaku itu, 7 diantaranya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri PN Cirebon pada Mei 2017. Sedangkan 1 pelaku lainnya divonis 8 tahun penjara. Sementara 3 pelaku lainnya hingga kini masih buron. Berdasarkan rilis yang disampaikan Polda Jabar pada Selasa, 14 Mei 2024, ketiganya adalah Dani, Pegi alias Prong dan Andi. Ketiga pelaku disebut terakhir tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kasus diharapkan dibuka. Marliana, 33, kakak kandung Vina, berharap dengan adanya film tersebut, maka kasus pembunuhan dan perkosaan yang menimpa adiknya bisa dibuka kembali. Selain itu, 3 pelaku yang masih buron juga bisa segera tertangkap. Dari awalnya 11 orang, 8 orang ketangkap, 3 lagi belum. Sampai selesai sidang sampai sekarang belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Barangkali melalui film, jadi diangkat lagi kasusnya. Sekarang Polda sudah bergerak, jadi keluarga seneng. Jadi gak sia-sia keluarga nyetujuin dibuat film, jadi kasusnya diangkat lagi, kata Marliana, saat ditemui di rumahnya di Jalan Kapten Samadikun, Kota Cirebon, Rabu, 15 Mei 2024.